أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Yang pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kalimat yang dua ini kita termasuk orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azulan Siregar dengan NIM 0104203152. Saya merupakan mahasiswa UIN Sumatera Utara di Fakultas Komunikasi Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang manajemen sumber daya manusia, gimana untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan dengan judul prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam. Sumber daya manusia itu individu-individu yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Adapun definisi daripada manajemen sumber daya manusia ini adalah manajemen sumber daya manusia ataupun singkatannya MSDM adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi dengan memperoleh, memperhatikan, mengakhiri, mengembangkan dan menggunakan dengan tepat sumber daya manusia dalam organisasi, di mana manajemen sumber daya manusia ini penting karena yang pertama dapat menyumbangkan pada pengembangan sebuah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, praktek manajemen sumber daya manusia ini berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Jadi, perencanaan manajemen sumber daya manusia ini ada dua tahap dalam perencanaannya. Yaitu yang pertama, penilaian sekarang. Analisis pekerjaan adalah suatu penilaian yang merumuskan pekerjaan dan perilaku yang diperlakukan untuk menyelesaikannya. Kemudian uraian jabatan, yaitu pernyataan tertulis yang berisikan apa, bagaimana, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Yang kemudian spesifikasi jabatan adalah suatu pernyataan mengenai kualifikasi minimum seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan berhasil. Kemudian perencanaan yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan manajemen sumber daya manusia ini adalah yang pertama, prinsip kompetensi, yaitu tentang penguasaan seseorang tentang ahlinya di dalam suatu pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensinya. Setelah ia menguasai apa bidangnya ataupun apa keahliannya yang dikuasainya dalam bidang itu, apa kelebihannya dan apa keunggulan, kemudian seoptimal apa dia di dalam kompetensi tersebut. Kemudian prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Percuma juga dia memiliki keahlian ini akan tetapi ditempatkan di bidang lain. Misalkan dia ahli dalam contohnya ngelas, akan tetapi dia disuruh untuk bagian administrasi, tentunya akan ada sedikit kejanggalan ataupun kesusahan. Barangkali memang kita sebagai kepala organisasi akan memberikan pelatihan lagi terhadap seseorang ataupun terhadap karyawan yang sebenarnya memiliki keahlian akan tetapi ditempatkan bukan di bidangnya. Kemudian prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, itu dia tadi. Nah, yang kelima, prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Dan yang keenam, prinsip batasan kewenangan.
Dan yang ketujuh, prinsip adanya penghargaan dan kompensasi. Nah, itu dia prinsip-prinsip Islam dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.